luar biasa, tapi pernah hancur nama saya karena seorang Reza Herlambang menjelek-jelekan saya sehingga berbalik arah mereka tidak mempercayai saya. Jadi sesuatu bumerang buat Mas Kanu sendiri dan juga buat saya gitu loh. Saya tidak pernah minta media untuk men-take down sebuah berita ya, karena saya tahu kode etik media, karena saya juga bagian dari kalian, saya orang itu. Mbak Sri, pernah mengalami kerugian juga sih Mbak? Kerugian Mbak tuh seperti apa sih, boleh tahu? Dari material Mbak ya? Dari materi, bukan yang soal kecewa yang materi dulu kita bicara. Kalau yang materi itu, waktu itu ada Reza Herlambang mau memproduserin talent-talent saya, ya udah kayak anak saya, kalau dari Playable tuh masih kecil. Dia produser, tapi jujur aja dari beli baju, dari yang lain-lain, transportasi dan semua itu pakai uang saya. Saat itu saya bersyukur saya lagi ada rezeki, saya nggak berhitung karena saya juga sayang sama Paul dan Clay. Jadi saya berpikir udahlah nggak apa-apa kita kerjasama. Itu saya tidak hitung. Yang saya hitung adalah komitmen pekerjaan saya dan juga yang uang 35 juta itu karena ada dalam bentuk perjanjian ya. Hanya itu, tapi itu pun sebenarnya tadi saya ingin lupakan, bukan berarti saya nggak butuh uang gitu, karena saya melihat kondisi Reza juga ya memang ternyata lagi tidak baik keuangannya gitu. Sebenarnya Reza bisa membayarkan itu karena saya juga pernah memberikan pekerjaan dia yang mendapatkan rezeki banyak gitu, bukan 10-20 juta, ratusan juta loh. Ratusan juta loh Reza pernah mendapatkan pekerjaan dari saya dengan jumlah uang seperti itu. Kita juga pernah kerjasama urusan messenger yang dapat fee-nya lumayan, saya dikasih sama dia, itu pekerjaan dari dia melalui saya, tapi saya temukan dengan link saya. Saya bersyukur saya punya aset, ada link-link yang luar biasa, tapi pernah hancur nama saya karena seorang Reza Herlambang menjelek-jelekan saya sehingga berbalik arah mereka tidak mempercayai saya. Betul loh. Dan ini bisa saya buktikan, ada saksinya itu Bang Sandi Nayawan. Saya sampai nangis waktu itu. Gimana ya cara memperbaiki nama buat saya penting gitu loh. Saya nggak apa-apa nggak punya uang bisa dicari. Tapi kalau saya nggak punya nama, harga diri gitu loh. Saya maksudnya nama baik ya, nama baik itu penting loh. Makanya kan ada istilah pencemaran nama baik. Saya sudah pernah mengalami pencemaran nama baik di internal ruang lingkup pekerjaan saya. Berarti kehilangan relasi dan link itu bagian dari kerugian non material Mbak? Iya, non material. Dan itu kalau non material itu sebenarnya tidak ada penilai. Saat itu jujur, saat itu saya sampai berjuang mati-mati untuk memperbaiki kondisi, tapi semua orang terkesima dengan sosok seorang Reza Herlambang. Semua orang sangat lebih lebih trust. Saya sedih juga sebenarnya, kenapa ya, salah saya apa? Akhirnya saya sadar, oh ya Reza kan seorang bintang, punya nama, dan Reza itu smart. Reza bicara politik, bicara agama, bicara apapun smart. Speak English juga keren. Nah saya ini kan seorang perempuan ini kan kadang-kadang juga mudah sensitif ya. Jadi ketika kondisi itu terjadi, adalah titik emosi saya juga gitu ya. Sempat juga saya nggak mau sebut beberapa artis yang saat itu juga agak lebih cenderung ke Reza. Tapi yang lucunya, sekian waktu berjalan, tidak lama lah dari itu, akhirnya mereka mengetahui bahwa Reza juga melukai mereka dengan sistem kerjasama yang tidak sesuai ya, dari mulai bikin lagu sampai dengan film. Itu yang saya tahu. Mbak, pertanyaan banyak orang nih Mbak, kenapa tiba-tiba banyak pihak yang merasa jadi korban baru speak up sekarang Mbak? Bahkan usianya nggak banyak ya, kayak Kiki Kanu kan 10 tahun baru ngomong sekarang ya. Itu kenapa tuh Mbak? Bingung kan? Oke. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Kiki Kanu juga ngetek saya gitu loh. Kemudian saya berpikir ini ada apa ya? Saya tadinya berpikir ya ada kalimat Kiki Kanu yang membuat saya akhirnya terbuka. Dia bilang orang-orang sekelilingnya tahu tapi diam aja. Ya kan, sampai manajernya dengan Mbak ini kan ditek-tek. Saya akhirnya berpikir, saya diskus sama Mas Krista, kata Mas Krista, lakukan aja yang terbaik. Berbicara hal yang benar ya usah khawatir. Saya khawatir kan dikira pansos atau ikut-ikutan, tapi saya pikir lagi, kapan juga saya pansos, saya bukan penyanyi, saya tidak ada niat promo lagu, saya bukan artis film, tidak ada niat promo film, saya orang pekerja di belakang layar, saya bukan penyanyi, bukan artis, saya bisa menciptakan penyanyi dan artis, itu pekerjaan saya, manajemen artis kan. Jadi buat saya akhirnya saya akan bicara di ranah saya. Nah, yang saya kecewa adalah ketika ya Kanu ada bicara soal Mbak Asri tahu saat saya bawa uang untuk Reza ratusan juta di klip untuk menjadi anggota dewan, seolah-olah, mohon maaf ya,
seolah-olah saya mengetahui atau kerjasama, itu kan nggak baik. Karena ada kalimat yang diucapkan oleh Kanu, maaf ya, kalimat 4 huruf itu nipu. Kalau saya bilang, tolong ini jangan dipotong-potong. Buat saya Reza belum masuk kategori menipu. Kalau yang terjadi untuk ke saya, ke orang lain saya nggak tahu. Saya nggak masuk ke ranah orang lain. Yang dilakukan oleh Reza adalah ngeblok satu pekerjaan saya dengan cara dia ngeblok tuh artinya gini loh, ketika saya dipercaya untuk melakukan pekerjaan ini, tiba-tiba dia masuk, akhirnya orang percaya dia. Coba dia, lo bayangin gitu, lo punya link, tiba-tiba link itu dihancurkan oleh orang yang lo bawa. Itu lebih dari apapun itu loh, karena harga diri kita. Kakak berapa lama jadi manajernya Bang Reza? Saya bukan manajer sebenarnya, saya lebih ke manajemen. Saya merekrut dia untuk satu pekerjaan yang meningkatkan popularitas dia dan sudah hilang menjadi Reza yang elektabilitasnya bertambah dengan profesi yang berbeda. Bayangkan dari seorang artis yang sudah lama hilang, terus kemudian menjadi seorang yang dipercaya di satu lembaga pemerintahan untuk menjadi seorang calon pemimpin negara. Itu bukan pekerjaan mudah. Mbak, ada info baru nih Mbak. 3 tahun. Mbak kan bekas manajemennya Reza juga, satu manajemennya. Kabarnya Reza Herlambang itu diduga ya pernah melakukan pelecehan Mbak. Benar gak Mbak? Dengan wanita Waduh, lain? itu serem banget ya, nggak masuk ke ranah Mungkin itu. Mbak pernah dengar sih. Pernah dengar bisik-bisik seperti itu, tapi saya nggak berani ngejudge sesuatu yang saya belum lihat dengan mata kepala sendiri. Pernah dengar sih. Tapi rumor Seperti itu apa emang? sempat menjadi pembicaraan berarti. Ya sempat denger. Udah ya lama juga saya dengar, tapi saya tidak mau ikut-ikutan untuk menggiring opini publik atau menggiring pemikiran saya sendiri untuk percaya dengan cerita itu selama saya tidak melihat secara langsung. Saat itu suatu situasinya Mbak masih kenal dengan beliau atau masih bekerja sama satu manajemen? Masih, bahkan saya sempat nanya, ini ada yang cerita ini gitu kan, karena kan waktu saya meng-hire dia itu kan saya harus meng-hire sosok yang memang jejak rekamnya bagus, ya kan, jejak rekamnya harus yang bagus kan, orang diperiksa juga yang namanya apakah dia narkoba, mental kah, apa sih jiwa, ya kan, SKCK semua. Jadi saya tanya, ini ada isu nih yang masuk ke saya tanya sempat, tapi saya harus berpikir positif bahwa saya nggak melihat itu. Indikasi secara langsung saya tidak melihat itu, karena Reza juga pernah bicara sama saya, dia punya pacar gitu. Walaupun saya belum pernah ketemu pacarnya siapa. Tapi kasus pelecehan yang diduga pelecehan itu nggak pernah masuk ke dalam ranah hukum Mbak ya? Nggak pernah diterusin ke hukum mungkin dari korban gitu Mbak? Enggak, saya nggak pernah dengar itu. Tentang kasus pelecehan dilakukan Reza saya nggak pernah dengar. Masuk ke ranah hukum saya nggak pernah dengar. Cuma saya dengar bisik-bisik aja gitu. Tapi mungkin Untuk dalam wanitanya rumor sendiri itu, maksudnya Mbak nggak pernah ketemu juga atau kenal? Iya, maksudnya menemui Mbak. Cuma saya memang tahu bahwa Reza itu pecinta anak-anak gitu. Call dan Play itu salah satu ada kan di YouTube-nya juga kan, yang sekarang dia sudah jadi punya nama Call dan Play. Itu dia sayang banget sama Call dan Play, bilang manggil saya Dedi, itu sayang. Dan saat itu memang kita ada dengar kan, jadi saya juga seperti yang masa sih khawatir aja gitu, tapi selama saya tidak melihat secara langsung saya nggak berani bicara itu. mungkin dalam rumor itu, yang rumor yang beredar itu bentuk pelecehannya ada nggak sih, sempat terdengar sama Kak Astrid? Iya, saya pernah dengar ada cerita itu, tapi saya tidak melihat langsung, jadi saya nggak berani untuk bilang iya kan. Tapi maksudnya yang Salah. dalam rumornya itu bentuknya ada mungkin dicolek atau mungkin dipeluk atau mungkin diapain gitu, yang korbannya gitu loh. Dalam rumornya gitu. Diapain gitu, dalam bentuk apa pelecehannya? Iya, bentuk gitu. pelecehan itu banyak hal ya. Saya nggak tahu sampai sedetil itu sih. Cuman kalimat itu aja yang saya pernah dengar. Sempat nanyakan ke Reza nggak? Ya itu saya bilang waktu saya lagi meng-hire Reza, pernah ada yang memberitahu itu. Terus saya tanya, Reza, ya ada isunya. Ya Mbak, aku sering banget diisuin seperti itu. Tapi kan Mbak lihat sendiri saya gimana gitu. Dan mungkin kakak percaya nggak melihat sosok Reza seperti itu yang dituduhkan itu gitu? Secara kakak udah kenal lama sama Reza gitu kan? Iya. Kakak percaya? Untuk saat ini saya no komen dulu ya, takutnya kalau saya bilang saya nggak percaya ternyata itu benar. Terus saya bilang enggak gitu loh, yang ternyata itu benar. Terus saya bilang benar ternyata enggak. Ini sensitif, kalau soal ini agak ngeri saya bicaranya. Saya nggak mau bilang saya percaya, saya juga mau bilang saya nggak percaya. Kita lihat aja nanti. Mbak, terakhir dari saya Mbak kan orang
cukup kenal dekat ya, walaupun sekarang udah jauh karena kasus. Mbak nggak coba ingin masuk lagi Mbak, ngasih solusi buat Reza Herlambang Mbak? Oh mau banget, maka saya berpesan sama Reza, saya hubungin Mbak. Gitu. Kalau saya menghubungi dia, bukan berarti saya karena merasa dia perlu, saya ini enggak, bukan. Tapi saya khawatir malah salah penafsiran ya dari teman-teman korban yang lain. Jadi gini loh, saya ini jujur saya kaget waktu saya posting TikTok sampai banyak banget yang melihat, viewersnya banyak, terus kemudian banyak yang DM saya juga. DM saya bilang saya korban banyak sekali, dan akhirnya saya hanya mengapresiasi satu nama, namanya Cleo, saya nggak kenal. Dia bilang dia sudah melaporkan Reza ke Polres Jakarta Utara dan Reza akan dijemput paksa. Nah itu akhirnya saya bikin konten bahwa masa iya sih gitu loh. Saya melayani kan dia sudah diwawancara juga kalau nggak salah sama salah satu media deh kalau nggak salah, namanya Cleo gitu. Dan banyak yang cerita ini banyak. Saya bilang saya ngeri juga gitu loh, artinya takut salah juga saya. Ya saya penting masalah saya aja, saya kecewa sama Reza, pernah ngeblok pekerjaan saya. Terus masalah Kanu, tolong jangan disangkutkan bahwa Kanu memberikan uang ke Reza 200 jutaan itu depan saya, nggak pernah gitu, nggak pernah. Kalau saya bilang nggak pernah, saya nggak pernah, nanti saya salah, soalnya ada ucapan Kanu juga, orang-orang sekelilingnya itu pada diam aja gitu loh. Jadi kan seolah-olah bekerja sama ya, karena seorang asli tidak masuk ke ranah itu. Seorang asli hadir ke Reza memberikan rezeki, memberikan pekerjaan, dan jumlahnya bukan 20 juta, ratusan juta. Nggak sombong saya, memang itu adanya gitu dan bisa dibuktikan gitu loh. Berarti kan itu seperti kayak kasusnya Mbak Imung waktu itu ya Mbak? Ya itu makanya di mana-mana manajemen, saya dengar manajemen itu sangat memanfaatkan talentnya. Manajemen ini ada manajer yang ngambil uang artisnya. Saya jujur terbuka ya, saya ini manajemen yang sering dimanfaatkan sama talent-talent saya. Nggak tahu ini terjadi memang, bahkan bukan hanya talent yang punya nama, talent yang nggak punya nama pun banyak melakukan itu. Dan masuk di manajemen saya untuk manajemen talent untuk jadi sinetron, nggak ada bayar sama sekali, malah saya ada tampung di tempat tinggal gitu loh. Akhirnya saya jujur dengan masalah ini, saya hopeless bentuk memainten talent manajemen. Capek gitu loh. Ternyata ya maaf ya, Mbak Imong belum tuntas masalahnya sampai sekarang. Dan sekarang saya liatin aja semuanya. Saya percaya sama satu kalimat. Kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Oke.